Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku, para pemirsa, pendengar dan para penonton yang saya hormati, di sore hari ini saya kembali mengunggah sentuhan kalbu yang saya beri tema lebih baik kita mengoreksi, mencari kesalahan diri sendiri daripada mengoreksi kesalahan orang lain. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan dalam makalahnya di dalam sebuah kitab. Beliau berkata, "Tashawwafuka ila ma baltana fika minal uyubi khairun min tashawwufika ila ma hujiba anka minal uyubi." Yang artinya, usahamu mencari kesalahan di dalam dirimu itu lebih baik daripada kamu berusaha mencari apa yang tersembunyi di dalam dirimu. Ini memberikan pelajaran bagi kita. Ada dua pelajaran yang harus kita ambil, dan ini perlu saya sampaikan melalui YouTube ini. Yang pertama adalah hendaknya kita mencari apa yang sebenarnya nyata di dalam hasil pencarian itu. Artinya kita hendaklah jangan mencari sesuatu yang tersembunyi yang ada di dalam diri kita, yang masih belum betul-betul bisa terjadi dan bisa kita raih keberhasilannya. Apa maksud dari sesuatu yang nyata yang harus kita cari adalah di dalam diri kita ini banyak sekali kesalahan, kekhilafan, kekurangan di dalam diri kita masing-masing. Maka hendaklah ini menjadi bahan untuk kita cari di mana dan dari mana kesalahan kita. Maka kemudian kesalahan yang ada dalam diri kita itu hendaknya sedikit demi sedikit dihilangkan, dibersihkan hingga bersih sebersih-bersihnya, hingga tidak ada sedikit pun kesalahan, kekhilafan, kotoran yang ada dalam jiwa, yang ada dalam hati kita. Lalu sebaliknya, hendaknya kita tidak mencari, tidak berusaha mencari apa-apa yang masih tersembunyi, yang masih tidak pasti akan ada hasil yang kita dapatkan, karena itu memang besar dan harus kita berusaha untuk mencapai atau memenuhi persyaratan-persyaratan agar supaya apa yang kita cari dari perkara yang tersembunyi yang ada di dalam diri kita itu bisa kita capai, kita bisa meraihnya dengan sempurna. Janganlah kita
di dalam melakukan ibadah, di dalam melakukan ketaatan, hanya menginginkan mencari sesuatu yang tersembunyi, seperti kita beribadah hanya untuk mencari mengetahui takdir kita, takdir orang lain, ataupun karomah. Inilah yang dimaksud dengan ketika kita mencari sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita, itu tidak akan lebih baik daripada kita mencari kesalahan di dalam diri kita, sehingga kita mengetahui letak dan di mana kesalahan itu, sehingga pada akhirnya kita bisa untuk menghilangkan sedikit demi sedikit kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita, sehingga menjadi bersih, suci hati kita dari kesalahan-kesalahan yang mungkin akan kita lakukan di hari-hari, di bulan-bulan, atau di tahun-tahun berikutnya. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah ada niat, keinginan, tujuan ingin mengetahui takdir kita atau mencari karomah, yang memang itu perlu ada persyaratan-persyaratan yang harus kita kerjakan, harus kita penuhi. Atau janganlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berniat menginginkan terbukanya mata hati kita, ingin mengetahui dengan panca indera keenam yang kita miliki. Kalau itu memang menjadi tujuan di dalam hidup kita, mungkin itu akan menjadi kebiasaan kita di dalam kehidupan kita, terutama di dalam ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menginginkan mengetahui takdir, menginginkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menginginkan terbukanya batin kita, terbukanya mata batin kita, sehingga kita mengetahui dengan panca indera keenam yang ada di dalam diri kita masing-masing. Hal itu adalah merupakan perkara yang tersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Apakah itu tidak boleh kita menginginkan mengetahui takdir kita, takdir orang lain, atau menginginkan karomah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menginginkan terbukanya mata batin kita? Boleh-boleh saja, akan tetapi itu bukanlah merupakan satu-satunya niatan, satu-satunya tujuan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, untuk meraih tujuan yang kita harapkan, mengetahui takdir, menginginkan karomah, membuka mata batin kita, persyaratan yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita mengoreksi terlebih dahulu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, kotoran-kotoran hati kita. Ketika semua itu sudah bersih, sudah hilang dari dalam hati kita, kesalahan kita perbaharui, dosa-dosa kita hapus dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, berupa sifat-sifat yang tercela seperti sombong, ujub, riya, suka pamer, dan lain sebagainya, itu sudah bersih dari dalam hati kita. Maka dengan sendirinya apa yang kita inginkan itu, mengenai takdir, mendapatkan karomah, mengetahui dengan mata batin kita, atau terbukanya alam batiniah, itu semua akan kita bisa meraihnya apabila hati kita sudah bersih
dari kesalahan, dari dosa, dari penyakit-penyakit hati yang bersenggama, yang ada di dalam hati kita. Semuanya itu kita berusaha kita bersihkan sebersih-bersihnya. Lalu kemudian ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata karena Allah, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam semua amalan ibadah yang kita lakukan, maka dengan demikian apa yang kita inginkan itu semua insya Allah akan sendirinya Allah melimpahkan kepada diri kita masing-masing. Lalu pelajaran yang kedua adalah mengenai makalah tersebut di atas. Yang kedua adalah sesuai apa yang ada di dalam pepatah Indonesia, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Artinya kita hendaknya jangan mengoreksi, jangan mencari kesalahan pada diri orang lain. Hendaknya kita mencari kesalahan yang ada di dalam diri kita. Di dalam pepatah itu, kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa yang ada dalam diri kita itu kita tidak memperdulikannya. Hanya kita semata-mata mencari, mengoreksi kesalahan dari orang lain. Nah, mencari kesalahan, mengoreksi kesalahan yang ada di dalam diri kita, ini termasuk sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat untuk kita sendiri khususnya, tanpa mengoreksi kesalahan yang ada di dalam diri orang lain. Hal ini sesuai apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, beruntunglah orang yang diingatkan oleh kesalahan-kesalahan dirinya daripada kesalahan-kesalahan orang lain. Artinya, betapa bahagianya, betapa beruntungnya kita apabila kita hanya semata-mata mengoreksi, mencari-cari kesalahan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa menghilangkan, mengganti yang lebih baik. Kesalahan kita setelah kita ketahui dari mana dan di mana kesalahan itu berada, kita sehingga mampu untuk mengganti kepada sesuatu yang baik. Daripada kita mencari kesalahan orang lain, dan itu sama sekali tidak ada manfaatnya untuk kehidupan kita, baik di dunia terlebih kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Nah, orang yang mencari kesalahan di dalam diri orang lain, ini merupakan sesuatu yang sangat tidak terpuji, sangat tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, berbahagialah, beruntunglah orang yang diingatkan dengan kesalahannya sendiri daripada kesalahan orang lain. Artinya, janganlah kita selalu mengoreksi, mencari-cari kesalahan, dosa yang telah diperbuat oleh orang lain, sementara kesalahan, dosa-dosa yang ada di dalam diri kita tidak memperdulikannya. Bukanlah menambah kebaikan untuk diri kita masing-masing, tapi sebaliknya akan menambah dosa, menumpuk dosa yang ada di dalam kita sendiri. Dan ini berarti sangat merugikan bagi kita, bagi orang-orang yang selalu mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan, kekhilafan, dosa, dan rahasia orang lain, daripada mengoreksi, mencari kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa yang dia miliki
yang dimilikinya sendiri, yang ada di dalam dirinya sendiri. Hal ini pun sesuai dengan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar supaya kita jangan mencari, mengorek kesalahan orang lain, melupakan kesalahan diri kita sendiri. Para pemirsa yang saya hormati, kesimpulan yang ada yang bisa saya ambil adalah orang yang berbahagia adalah orang yang selalu mencari, mengoreksi kesalahan yang ada di dalam dirinya, sementara orang yang celaka, orang yang merugi adalah orang yang selalu mencari, mengoreksi kesalahan yang ada di dalam diri orang lain. Yang kedua, hendaknya kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang lurus, yang ikhlas. Janganlah mengharapkan selain mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berniat menginginkan, bertujuan untuk mencari sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak hasilnya pasti kita dapatkan, malah justru kita akan menyia-nyiakan umur kita, menyia-nyiakan ibadah kita yang semestinya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena tujuan niat kita yang tidak baik, tidak benar. Malah semua ibadah yang kita lakukan itu akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisinya. Maka kita termasuk orang yang merugi di akhirat kelak nanti. Inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua di dalam mengarungi kehidupan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.